Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jati diri, salam kehidupan. Semangat selalu ya kawan-kawan yang pemirsa yang ada di sana semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat semuanya di musim pandemi saat ini semua semoga juga terlindungi. Dan kita sampai di video yang ke-6 nih Pak Sugeng. Masih bersama saya Jack dan mentor jati diri kita Bapak Sugeng Yurinenggo. Di episode yang ke-6 ini, kita akan menyampaikan dan menjelaskan kategori jati diri masing-masing. Yang kemarin di video yang kelima kita sudah 1 sampai 16 Pak kita sampaikan. Cuman sesuai dengan saran Pak Sugeng untuk direview ulang. Jadi dikhususkan untuk video ini dari mulai kita ulangi lagi dari kategori jati diri satu-satu. Oke, kawan-kawan kalau nanti yang belum memahami di video ini silahkan review di video yang pertama sampai dengan yang 5. Nah, di situ ada beberapa penjelasan terkait dengan apa yang mungkin nanti istilah-istilah yang kita sampaikan di video saat ini. Karena teori jati diri adalah sebuah teori yang simple, kawan-kawan. Sederhana, mudah untuk dipahami bagi yang mau memahaminya. Dan kebetulan, bukan kebetulan Pak ya, kalau di teori jati diri tidak ada istilah kebetulan Pak ya. Otomatis. Jadi, kawan-kawan di sini yang belum melihat video sebelumnya, kita sarankan untuk melihat video sebelumnya. Tetapi kita pun akan menyampaikan bahwa teori jati diri ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal Nusantara yang ternyata luar biasa bermanfaat bagi kehidupan kita, siapapun itu, tanpa terkecuali. Tidak memandang suku, ras, agama, maupun bangsa manapun. Semuanya bisa mengaplikasikan teori jati diri ini dengan mudah. Oke kawan-kawan, kita akan mulai pembacaan terkait dengan kategori 81 kategori jati diri manusia. Atau bahasa simpelnya manusia itu dibagi menjadi 81 kategori jati diri. Itu cara jati diri Pak ya. Mohon Pak Sugeng nanti apabila ada yang pembacaan yang kurang tepat, langsung Pak Sugeng sambar. Langsung saya disentil agar tidak salah menyampaikan. Baik kawan-kawan, sesuai dengan hasil kodifikasi yang sistematik dari tim Jati Diri Center. Di sini sudah dipetakan ada 81 kategori jati diri. Jati diri yang pertama adalah yang dinamakan dengan simbol aksara angka bermakna jati diri satu-satu. Ya, jati diri satu-satu ini mempunyai nama pemakmur yang memakmurkan. Apa itu jati diri satu-satu? Kategorinya adalah begini. Pribadi dengan jati diri satu-satu adalah dinamakan pribadi khusus otoritas intelektual. Jadi dia adalah pribadi dengan kapasitas khusus, mempunyai basic intelektual, dan khususnya khusus otoritas. Di episode yang keempat sudah kita bahas. Kapasitas dalam segi kehidupan mempunyai kapasitas yang cukup tinggi mengingat pribadi ini adalah pribadi otoritas. Kemudian parameternya adalah pemikiran dan pendengaran. Ya, apa yang didengar dan apa yang dipikirkan menjadi acuan pertama. Kemudian yang menjadi acuan dalam kehidupannya selain itu adalah SDM atau sumber daya manusia, artinya berketepatan apabila bergerak atau dalam ranah SDM atau ranah yang terkait dengan antar manusia, gitu. Atau yang bertumbuh kembang seperti binatang atau hewan dan tanaman, itu yang tepat. Prasarana yang terkait hubungan antar manusia, itu yang utamanya untuk ranahnya. Kemudian dilihat dari posturnya adalah tegak lurus, ya, tegak seperti huruf alif yang kemarin kita bahas, cenderung makmur dan berilmu. Sebagai pribadi khusus, otoritas mempunyai kelebihan pendengaran. Ini bagian dari parameter itu juga bagian dari kelebihan juga. Gesturnya cenderung nampak pendiam, namun mudah was-was, sangat terpengaruh dengan situasi dan kondisinya. Tapi termasuk pasif atau kurang reaktif ya, kurang responsif terhadap hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Was-was tapi kurang responsif dan reaktif. Cenderung berilmu, pendiam, terus kemudian sebagai pribadi khusus otoritas mempunyai kapasitas pemikiran dan logika yang kuat. Jadi parameternya logika dan pendengaran Mbak sebelumnya. Pendengaran dan logika.
pendengaran dan logika. Jadi pendengaran dulu, kemudian logika. Jadi apa yang dia dengar itu menjadi acuan utamanya dibanding apa yang dilihat, kawan-kawan. Dibanding dengan apa yang dirasakan. Karena manusia punya pemikiran, punya perasaan, punya penglihatan dan pendengaran, tetapi yang kuat dan menonjol adalah pendengarannya. Dari sisi pendengarannya, kemudian logika yang muncul. Kemudian nampak dari salah satu ciri-cirinya sebagai orang otoritas adalah menggunakan telinganya sebagai sensor utama. Jadi tampaknya kadang tidak memperhatikan, tetapi nguping ya. Tapi bukan tukang nguping, bukan. bukan tukang nguping. Artinya pribadi otoritas itu punya kecenderungan untuk tampak atau gestur atau gerakan tubuhnya, gerakan perilakunya, ketika dalam sebuah komunikasi itu tampak sedikit cuek, Pak, ya mungkin ya. Nampak sedikit cuek, tapi sebenarnya memperhatikan gitu. Jadi melihatnya nggak pakai mata, tapi melihatnya pakai telinga, ibaratnya seperti itulah bahasanya. Kemudian karena ini merupakan kelahiran fungsi, ya kelahiran fungsi, pribadi satu-satu ini butuh untuk difungsikan. Ketika dia difungsikan dan dibutuhkan sesuai dengan kategori yang dimilikinya, maka kemampuannya akan sangat maksimal. Tetapi ketika tidak difungsikan, dia akan nampak lemah. Nah, memang yang dibutuhkan oleh orang fungsi ini atau orang otoritas satu-satu adalah difungsikan sesuai dengan kadar keilmuan yang dimiliki, karena memang punya basis keilmuan. Kemudian untuk tingkat dominasinya tergolong rendah atau apa ya? Tingkat egoisitasnya tergolong rendah, tidak terlalu mendahulukan ego yang dia miliki. Kemudian untuk ekspresi rujukannya atau langkah kehidupan yang dilakukan, mengingat bahwa orang satu-satu bisa dikatakan dalam filosofi jati diri adalah juga satu itu diam. Berarti satu garis miring satu atau pribadi satu-satu adalah diam. Fisik diam, jiwa diam. Sehingga yang perlu dilakukan adalah apa Pak Sugeng? Ekspresi menyampaikan pendapat. Ekspresi menyampaikan atau tuju. Bahasa kasarnya ginilah. Yang gamblangnya nih, bukan bahasa kasarnya. Bahasa gamblangnya begini. Kawan-kawan yang kalau dihitung ternyata kelahiran 9 dan kemudian punya nama 1 dan punya jati diri 1-1, cenderung pendiam. Dirujuk sekali untuk belajar dan mengaplikasikan teknik berbicara. Bagaimana menyampaikan, membiasakan diri untuk menyampaikan, ya. Jadi ibaratnya apa Pak ya? Perlu kursus, kalaupun perlu kursusnya yang mau dikursus adalah kursus public speaking. Bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana menyuarakan, menjadi seorang guru juga atau mengajari itu bagus dengan tepat. Jadi jangan diam, jangan tenggelam dalam kediaman. Iklankan diri kalau perlu terkait kemampuan yang dimiliki, karena ketika orang satu-satu itu hanya diam dan hanya diam, maka dia akan tenggelam dan beku dalam kediamannya itu. Padahal potensinya luar biasa. Anda orang satu-satu, Anda luar biasa. Yang Anda perlukan adalah iklankan diri Anda, sampaikan kemampuan diri Anda, suarakan apa yang ingin Anda suarakan. Tentu saja dengan etis ya. Oke. Kemudian sebagai warningnya, ini menjadi satu yang harus diperhatikan sekali, bahwa untuk orang pribadi satu-satu sebagai pribadi intelektual, jangan terpaku pada hal-hal yang sifatnya kebendaan atau konstruksi atau infrastruktur. Berekspresilah dalam ranah sumber daya manusia, sesuatu yang terkait dengan antar manusia. Itu. Meskipun ini menjadi PR, mengingat orang pribadi satu-satu cenderung diam atau pendiam, nah makanya belajar ngomong. Kalau perlu kursusnya, masalah sekarang banyak kursus public speaking dan lain sebagainya, untuk menyampaikan apa yang jadi yang dipikirkan seperti itu. Justru ketika orang satu-satu ini diam, profesi yang dirujuk malah jadi guru, motivator, itu malah bisa berawal dari orang satu-satu Pak ya. Ketika orang satu-satu sudah melaksanakan 7-7, disitulah otomatisasi kesuksesan akan mendatangi Anda selaku orang satu-satu. Pak Sugeng, ada yang mau ditambahkan untuk pribadi satu-satu? Nyatanya cukup ya. Di sini ada sedikit yang perlu saya sampaikan, ya, bahwa basic satu-satu itu sebenarnya mereka itu bergerak, bukan menunggu. Nah, ya. Jadi bergerak itu
sesuai dengan basic intelektualnya. Oke. Berarti kalau dia hanya menunggu beku, Pak ya? Beku, karena harus terus harus bergerak dan menyampaikan, kawan-kawan. Oke. Itu tambahan dari Pak Sugeng tadi. Oke, kita lanjut ke pribadi 1-2. Nanti untuk satu-satu yang belum jelas bisa hubungin kami ya. Pribadi 1-2 adalah pribadi intelektual juga, Pak ya. Intelektual. Dengan umum pribadi umum intelektual. Kalau tadi 1-1 khusus otoritas intelektual. Nah, kalau 1-2 itu adalah pribadi umum intelektual, umum kawan-kawan. Nanti bab khusus atau umum kita bahas di belakang. Dengan parameternya adalah pemikiran, logik ya. Terus kemudian acuannya adalah sama dengan yang pertama, karena sebagai orang intelektual adalah SDM atau ranah kehidupannya lebih cenderung dan tepat pada ranah yang terkait dengan hubungan sesama manusia atau dengan sesuatu yang tumbuh kembang, Pak ya. Kalaupun semi kebendaan seperti binatang atau hewan atau tanaman bisa, karena itu punya tumbuh kembang. Itu ranah yang bisa dijalankan juga. Sama dengan secara fisik dengan 1-1, orang 1-2 mempunyai ciri fisik sama tadi ya. Alit atau apa namanya? Lurus, tegak lurus, mempai. Kemudian kalau diulas lagi, kembali lagi nih untuk hampir semua dengan nilai fisik 1 sama sih ya. Nilai fisik 1 seperti itu. Cuma nanti tergantung pengaruh nilai jiwanya. Fisik 1 lurus, kemudian tidak ada tonjolan ke belakang ya. Punten kalau bahasa Jawanya tetos. Apa bahasa Indonesia yang tepat lah ya, walaupun gemuk juga tapi tetap lurus. Terus kemudian karena sebagai dengan basic intelektual, dia mempunyai kebiasaan atau kecenderungan was-was ya. Mudah terpengaruh situasi, mudah ada apa itu, ada hal sedikit, ada sesuatu yang terjadi di sekitarnya, dia berpikir apakah ada kaitannya dengan saya dan lain sebagainya. Tetapi tidak baper, bukan baper ya, tapi was-was. Jangan-jangan, nah, kurang lebih gitu Pak Sugeng ya. Terus kemudian hampir sama dengan pribadi 1-1, udah was-was tapi aktif atau tidak aktif Pak bereaksinya Pak? Aktif dalam konteks perbedaannya itu. Melihat situasi ya dan kondisi itu aktif. Oke. Terus kemudian mempunyai perhatian tinggi atas segala sesuatu dan bisa dilihat dari sorot mata. Bisa juga meskipun tidak signifikan, tetapi dibandingkan dengan orang 1-1, orang 2 cenderung lebih aktif dibandingkan dengan orang 1-1. Meskipun fisiknya 1 tetapi punya nilai jiwa 2, Pak. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan juga di sini. Ketika orang intelektual 2 itu mempunyai ego yang sangat tinggi, kawan-kawan. Nah, ini punten yang punya jati diri 1-2 bisa di flashback ke dalam dirinya sendiri atau bisa muhasabah, hitung-hitung diri. Anda termasuk pribadi yang egoisitasnya kuat, bro. Nah, egonya sangat tinggi karena 2 menempati ego tertinggi. Keinginannya harus dituruti. Ya. Jadi kalau kita bicara pengen benar sendiri, itu bahasa yang tidak tepat. Tetapi silakan bisa di introspeksi ke diri sendiri. Pribadi 1-2 dengan nilai jiwa 2 punya kecenderungan sangat keras hati. Bukan keras hati ya, keras egonya gitu. Nah, cuman waktu kecil kelihatan mau menang sendiri waktu kecil, tapi kalau udah dewasa kan kita beda ya, kan kecil dengan orang dewasa. Ini mempunyai, karena pribadi 1-2 ini kelahiran kondisi, ini punya kapasitas keilmuan yang berbeda, lebih tinggi dibandingkan orang secara umumnya. Karena orang umum kondisi dengan kondisi 1 itu punya wadah keilmuan yang signifikan, Pak Sugeng ya. Punya wadah keilmuan, jadi cenderung senang dengan ilmu pengetahuan, terus kemudian mencari dasar gitu. Sebagai orang kondisi juga mencari dasar. Jadi ketika ada satu peristiwa atau satu hal berkenaan dengan dirinya atau bukan, dia menanggapi sesuatu itu mencari dasar. Kok bisa begini? Kok bisa begitu, gimana? Why? Bagaimana gitu. Beda dengan orang Z nanti yang cenderung menerima itu hanya selewat, tetapi untuk orang kondisi, apalagi kondisi 1, kecenderungan untuk mencari dasar itu sangat tinggi. Apa dasarnya? Gitu Pak Sugeng ya? Iya.
Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan Pak Sugeng terkait dengan dua juga sebelum saya bacakan untuk apa namanya tingkat dominasi atau kapasitas atau hal lainnya. Kelihatannya sudah cukup. Cukup Pak ya. Orang 1-2. Oke, terus untuk tingkat dominasi sangat tinggi kawan-kawan. Tingkat dominasi ya di dalam lingkungan, di dalam ini apa namanya tingkat dominasi untuk dituruti keinginannya itu sangat tinggi sekali. Untuk apa namanya potensi khususnya punya kapasitas tinggi dan punya perhatian yang tinggi dalam segala bidang kehidupan, aktif dan responsif orang 1-2. Itu bagian dari kapasitas juga. Oke, untuk sementara itu Pak ya, yang 1-2. Untuk pribadi 1-3 kawan-kawan. Oh, tadi rujukan Pak. Kita belum sampaikan rujukan. Rujukan ekspresi. Untuk kegiatan ekspresi untuk pribadi 1-2. Jadi untuk pribadi 1-2, rujukan fisiknya ya. 1 karena secara fisik diam, rujukan fisiknya untuk menyampaikan. Rujukannya untuk 1-2 adalah 7-6. 7 artinya menyampaikan atau jangan dipendam sendiri. 6 artinya pengabdian. Nah, ini bro, untuk kawan-kawan, untuk brother sister yang punya nilai jati diri 1-2 yang perlu dilakukan dalam kehidupan khususnya itu adalah wajib menyampaikan, jangan hanya diam. 7 ya. Kemudian 6 itu artinya pengabdian. Nah, apa yang dimaksud dengan pengabdian? Jangan hanya berpikir masalah keuntungan. Keuntungan itu bukan sesuatu yang selalu bisa dimatematis. Artinya apa? Ketika Anda orang 1-2 melakukan 7-6 yaitu menyampaikan jangan diam tapi menyampaikan, kemudian jangan terlalu perhitungan tetapi kuatkanlah pengabdian, maka saat Anda melakukan itu banyak melakukan pengabdian di masyarakat, di keluarga, dan ketika melakukan sesuatu jangan hanya dihitung bisnis tetapi banyak cenderungkanlah ke pengabdian, maka otomatis sukses akan mendekati Anda. Gitu. Ya, Pak Sugeng? Ya. Siap. Kita balik ke yang lain lagi ya. Ingat ekspresi yang tadi 1-2 ekspresinya 7-6. Menyampaikan dan pengabdian. Kemudian untuk pribadi 1-3 kawan-kawan. Untuk pribadi 1-3 ada namanya adalah pemakmur yang melakukan perjalanan. Kalau tadi nama juga lewat Pak. Untuk 1-2 tadi namanya pemakmur yang memperhatikan. Kalau untuk yang 1-3 yang sekarang kita jalan, pribadi 1-3 adalah dinamakan sebagai pemakmur yang melakukan perjalanan. Ini merupakan kategori pribadi umum profesional. Oke ya kawan-kawan, pribadi umum profesional. Kalau tadi pribadi umum intelektual kelahiran kondisi, kalau untuk yang pribadi 1-3 adalah pribadi umum profesional kelahiran kondisi. Ya, kategorinya seperti apa? Ya, pribadi umum ini mempunyai acuan yang berbeda dengan khusus. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah bahwa pribadi umum profesional kelahiran kondisi itu adalah pribadi umum yang acuannya satu sebagai orang profesional, acuannya adalah infrastruktur. Jadi jangan atau dirujuk untuk tidak melangkah ke hal-hal yang sifatnya sumber daya manusia. Sementara itu dulu kawan-kawan, mengingat ini sudah suara adzan juga ya. Kita akan lanjut di video yang ketiga lagi. Di video yang ke-7 kawan-kawan. Kita ketemu lagi di video yang ke-7 Pak Sugeng. Baik, gitu aja mungkin sementara. Oke, salam jati diri, salam kehidupan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.